Tobirama, salah satu Hokage paling spesial dalam sejarah Konohagakure. Fakta berkembangnya negara api sendiri tak lepas dari peran Tobirama. Ia memulai yang namanya sistem baru ujian Chunin untuk membentuk para ninja berbakat. Ia jugalah yang membentuk sebuah unit khusus yang disebut sebagai squad elit dalam sejarah ninja, Anbu, Ansatsu, Senjutsu, Tokutsu no Butai. Yang membuat Hokage satu ini begitu dikagumi adalah penciptaan banyak teknik hebat dan terlarang. Nah, kali ini adalah orang-orang yang bisa meniru jutsu Tobirama. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai 4 orang shinobi yang bisa menyempurnakan teknik Tuan Tobirama Senju. Tak perlu diragukan lagi, sepak terjang Tobirama dalam dunia shinobi. Ninja satu ini yang disebut sebagai orang yang membuat Hashirama semakin tak terkalahkan. Ia adalah adik yang loyal terhadap Hashirama, serta penasihat yang jitu kepada si kakak tersebut. Tobirama dikenal sebagai masternya elemen air dalam sejarah ninja. Konon katanya di masa lalu, Tobirama bisa menggunakan gelombang air raksasa di tempat yang tidak ada sumber air sekalipun. Itulah kenapa ia dikatakan shinobi yang lebih hebat dalam elemen air bahkan dari Kirigakure sekalipun. Senju Tobirama, aksi terakhirnya ada di saat aliansi shinobi menghadapi perang ninja keempat dengan berbagai musuh utamanya. Dan di sana kita diperlihatkan dari 4 Hokage Edo Tensei, Tobirama mungkin memiliki peran paling penting dan paling banyak membantu para aliansi bahkan dibandingkan kakaknya Hashirama sekaligus. Tegas dan bijaksana, itulah Tobirama. Teknik rentetan kertas dengan menuju ke satu titik disebut sebagai salah satu kemampuan terlarangnya. Dan ini sempat ia gunakan kepada Rikudo Obito, Gojo Kibaku Fuda. Oke, itulah singkat cerita tentang Tobirama Senju. Sekarang itu gini, di era saat ini atau di masa lalu ada 4 shinobi dan 3 diantaranya masih hidup yang berhasil menyempurnakan teknik dari Tobirama. Mereka ini juga berpatokan dengan Nidaime mengenai kemampuannya. Siapa aja mereka nih? Dan teknik seperti apa yang terinspirasi dari miliknya Tobirama? Oke, pertama adalah Kage Bunshin. Kemampuan satu ini digunakan banyak sekali shinobi, bahkan hampir semua ninja. Kage Bunshin adalah konsep kemampuan yang membagi bayangan dan ketika kembali informasi dari bayangan tersebut akan masuk ke tubuh asli. Dan faktanya, akhirnya diketahui konsep Kage Bunshin dan teknik ini penciptanya adalah Tobirama. Ini sebenarnya juga bertentangan sih, karena Indra Otsutsuki dahulu juga bisa Kage Bunshin dan Ashura sendiri bisa menggunakan Rasengan. Tapi kami anggap eranya setelah kedua Otsutsuki tersebut dan sistem ninja sudah terbentuk, jadi Kage Bunshin telah diciptakan oleh Tobirama. Nah, saat itu Naruto sendiri bahkan terkejut jika kemampuan yang paling sering ia gunakan tersebut adalah milik Tuan Nidaime, Hokage. Kage Bunshin Naruto sendiri juga memiliki konsep yang sama dengan Tobirama. Bahkan Tobirama juga menjelaskan secara langsung sistem kerja dari teknik bayangan tersebut. Keren dah. Kemudian kedua adalah Hiraishin Giri. Salah satu kemampuan paling spektakuler Tobirama Senju adalah Hiraishin Giri, teknik yang bisa mengelabui saringan sekalipun. Hiraishin Giri adalah perpaduan kecepatan dan ketajaman katana milik Tobirama. Pengguna Hiraishin Giri ternyata masih bisa menambah kecepatan tersebut. Bahkan Uchiha Madara mengakui di masa muda dan sistem ninja baru terbentuk, tidak ada yang memiliki kecepatan seperti Tobirama. Dan ia sangat murka dengan Tobirama karena dialah Madara kehilangan Uchiha Izuna. Nah, memasuki shinobi baru lagi, kemampuan ini ternyata dikembangkan lagi oleh Namikaze Minato, ninja super jenius yang konon menurut Jiraiya mustahil lahir lagi dalam desa Konohagakure. Ia mengatakan jika Minato adalah si jenius nomor 1 dalam sejarah ninja. Ini belum tentu juga sih, kan Jiraiya belum hidup di masa Tobirama. Karena saat itu Tobirama selain terkenal dengan master elemen air, master kecepatan Hiraishin, ia juga dikenal sebagai si ninja jenius. Tapi lupakan aja lah ya. Namikaze Minato adalah ninja yang bisa mengembangkan teknik Tobirama ini dan membuat namanya dikenal dalam dunia ninja sebagai si kilat kuning, Konoha Kiroi no Senko. Minato mengatakan ia sangat terinspirasi dengan teknik yang dimiliki oleh Nidaime Hokage. Ia berulang kali menyempurnakannya dan akhirnya bisa membuat teknik tersebut menjadi miliknya dengan sebutan Hiraishin no Jutsu. Minato juga bisa membuat kemampuan ini memiliki level kecepatan yang berbeda. Pertempurannya melawan Obito dahulu, ia sempat memperlihatkan level kecepatan Hiraishin Giri. Nah, yang menarik dari kemampuan Minato ini, ia khas akan kunainya.
Ia berpikir cepat dengan menandai bagian atau tempat dengan kunai kuning khasnya. Bahkan nih, di perang shinobi keempat dahulu, Tobirama untuk pertama kalinya mengakui, "Yondaime, kemampuan Hiraishinmu lebih cepat dari milikku." Nah, dari sebenarnya ada kesimpulan menarik. Jika ayah dan anak ini sama-sama mengadopsi teknik yang diciptakan oleh Tuan Tobirama. Bahkan, Nindaime mengatakan, dasar ayah dan anak, tingkahnya sama aja. Tapi Tobirama sangat salut dengan kinerja dua penerusnya satu ini yang juga berbakat mengembangkan tekniknya ke tingkat lanjut. Lalu sekarang apa lagi? Ini sedikit lebih gelap. Maksudnya, teknik Tobirama yang ia sendiri sedikit menyesal menciptakannya. Ya, Edo Tensei. Tobirama Senju adalah shinobi yang menciptakan teknik terlarang satu itu. Ia mengatakan jika dirinya menciptakan Edo Tensei dibarengi dengan teknik terlarang lainnya. Mungkin Gojo Kibaku Fuda salah satunya. Tapi untuk Edo Tensei ini memang sangat menarik. Karena sampai sekarang pun, siapapun ninja yang berhasil menguasai teknik Tobirama ini bahkan menyempurnakannya, sudah sangat jelas ia setara atau bahkan lebih kuat dari Kage sekalipun. Oke, ketiga adalah Orochimaru. Si villain terbaik pada masanya yang juga masih hidup sampai sekarang adalah Orochimaru. Legenda Sannin yang namanya begitu populer dalam dunia shinobi. Seorang ninja kesayangan Sarutobi, serta orang yang telah banyak meresahkan 5 negara besar. Nama Orochimaru begitu ditakuti karena ia memiliki banyak bawahan dan jaringan yang luas. Tapi salah satu yang membuatnya begitu ditakuti karena dirinya memiliki teknik Tobirama Edo Tensei. Nah, Orochimaru ini bahkan sudah di tahap menyempurnakan teknik Tobirama. Di masa itu, Orochimaru untuk pertama membangkitkan Hashirama dan Tobirama dengan teknik Tobirama sendiri. Ini seperti senjata makan tuan. Saat itu Orochimaru menggunakan semacam segel kunai yang ditanam pada tubuh Edo Tensei-nya. Meski belum dikatakan sempurna, namun seiring waktu berjalan, Orochimaru akhirnya menyempurnakan teknik tersebut. Dalam Akatsuki saja, ia pernah menggunakan Edo Tensei juga untuk menakut-nakuti Sasori si Pasir Merah. Orochimaru memanggil Kazekage ketiga, Desa Sunagakure, yang dianggap memiliki kemampuan paling berbahaya dalam sejarah negeri pasir. Nah, saat berlangsungnya aliansi shinobi di waktu itu, para ninja sedang tidak memiliki harapan. Namun Orochimaru datang bak pahlawan dengan membantu Sasuke dan akhirnya membangkitkan 4 Kage Edo Tensei sekaligus. Salah satunya adalah Tobirama sendiri. Di sini, bahkan Hashirama mengatakan kepada Hokage ketiga, "Sarutobi, kau berhasil mendidik shinobi yang sangat berbakat." Kemudian Orochimaru membalasnya, "Aku merasa terhormat bisa disanjung dewanya para shinobi." Nah, 4 Hokage Edo Tensei tersebut, Orochimaru mengendalikannya. Namun ia tidak menghilangkan rasa manusia mereka. Itulah alasan kenapa saat itu momennya dapat banget. Dan sampai saat ini, Orochimaru jelas masih sangat bisa dalam menggunakan kemampuan Kinjutsu Edo Tensei tersebut. Oh iya, selain Sannin tersebut, muridnya juga dianggap sudah menyempurnakan teknik Edo Tensei. Yah, keempat dia adalah Sennin Kabuto. Yakushi Kabuto saat ini adalah seorang petapa naga. Kabuto bahkan bisa menggunakan teknik-teknik yang ia dapati dari Hakuja Sennin, seorang petapa ular putih dari Gua Ryuchido. Hampir mirip sebenarnya teknik ular kedua orang ini. Orochimaru dulu memiliki Manda pertama, kemudian Kabuto juga memiliki Manda kedua, karena Kabuto sendiri sangat terinspirasi dengan orang yang sangat dihormatinya tersebut. Nah, pecahnya perang shinobi keempat dan pertempuran itu sulit dihadapi oleh pihak aliansi. Ya, dalangnya itu adalah Kabuto. Ia menggunakan jutsu Edo Tensei yang telah ia sempurnakan untuk membangkitkan para ninja kuat, para Kage, 7 shinobi katana, atau shinobi lainnya. Aksi Kabuto saat perang shinobi memang sangat mengesankan. Dirinya juga sama seperti Orochimaru, seorang ninja yang mengidolakan Tuan Tobirama Senju. Nah, beruntungnya saat itu Edo Tensei milik Kabuto berhasil digagalkan segelnya oleh Uchiha Itachi, yang saat itu tanpa sengaja ditolong oleh mata Koto Amatsukami Uchiha Shisui. Kemudian ia mengorbankan matanya untuk mengaktifkan teknik terlarang Uchiha Izanami demi membuat Kabuto kembali menjalani takdirnya dan berubah menjadi ninja baik lagi. Karena jika tidak akan sangat berbahaya. Karena jika penggunanya dikalahkan sekalipun, jika segel tidak dipatahkan, Edo Tensei akan tetap berjalan bak seperti zombie ninja. Dan beruntungnya saat ini Konoha sudah memiliki aset bagus, 2 shinobi pengguna Edo Tensei sekaligus, 2 orang pengguna kekuatan ular, seorang Sennin, serta seorang Sannin. Bagaimana menurut pendapat kalian?
Nah itulah tadi pembahasan mengenai 4 orang shinobi yang bisa menyempurnakan teknik Tuan Tobirama Senju. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.